Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir masih merendam wilayah Ciasem, Kabupaten Subang. Warga bertahan di lokasi pengungsian. Kejahatan jalanan kembali terjadi di Kota Bandung. Seorang remaja dianiaya 3 laki-laki di wilayah Hegar Raya, Gede Bage. Tak kuat diguyur hujan ekstrim, ruang kelas 2 sekolah di Kabupaten Sukabumi dan Pangandaran ambruk. Buruknya kondisi prasarana penunjang pendidikan di Jawa Barat masih dialami sekolah yang berada di wilayah pelosok. Cuaca ekstrim berupa hujan deras membuat ruang kelas sebuah sekolah dasar di Kabupaten Sukabumi dan Madrasah Tasawiyah di Kabupaten Pangandaran ambruk. Kondisi ruang kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Gunung Biru, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi ini memprihatinkan. Atapnya ambruk pada Selasa malam lalu sehingga menimpa bangku dan meja dalam ruang kelas. Bangunan sekolah yang terdiri dari 6 ruang kelas tersebut sudah lapuk dimakan usia sehingga tidak kuat menahan curah hujan ekstrim yang terjadi belakangan ini. Akibatnya proses belajar harus dilakukan dengan membagi 2 rombongan belajar kelas pagi dan siang. Namun jika hujan lebat turun saat pembelajaran berlangsung, seluruh murid terpaksa dipulangkan lebih awal. Pihak sekolah khawatir bangunan sekolah ambruk saat proses belajar mengajar berlangsung. Lama udah agak lapuk sehingga akibat dari hujan deras terkait dengan kemarin juga ada gempa malam tadi pagi ambruk itu Pak. Nah, untuk langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah desa sendiri Pak terkait rubuhnya bangunan sekolah tersebut nantinya akan seperti apa? Sementara hari ini kita akan menyampaikan laporan aja Pak, termasuk tanggung jawab dan lain sebagainya. Kami hanya bisa melaporkan aja terkait dengan tindakan dan lain sebagainya mungkin di dinas terkait yang akan Kondisi serupa juga dialami Madrasah Sanawiyah Bojong di Desa Cibenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Sebuah ruang kelas ambruk rata dengan tanah setelah diguyur hujan deras disertai angin. Beruntung ruang kelas ambruk saat jadwal siswa sholat zuhur berjamaah di masjid sehingga tak ada siswa yang sedang bermain di ruang kelas yang ambruk. Tadi mulainya dari sebelum lohor lah setengah 12. Ya bang, ini pas ambruk juga anak-anak sudah mulai masuk ke masjid gitu, udah pas hujan angin. Hujan angin, berarti ya. Waktu kejadian nggak ada siswa yang sedang kegiatan ini KBM ya? Nggak ada. Karena udah masuk ke masjid mau sembahyang. Sembahyang ya waktu itu. Dan setelah itu kejadian gimana Bu? Apa tindakan dari pihak sekolah? Ada yang keluar malah disorodot gitu dari pihak guru. Cuman udah keadaannya seperti ini ya udah cuman. Nah, emang sebelumnya kondisinya seperti apa Bu bangunan ini? Bocor-bocor, atapnya udah bocor gitu. Kayu-kayunya seperti apa? Udah rapuh atau lapuk atau gimana? Ya ada yang rapuh. Makanya mau direnov ini terlalu gede biayanya, makanya mau renov yang sebelahnya yang ini gitu kan. Diusahakan yang ini dulu supaya bisa dipakai untuk pembelajaran. Itu sebelum roboh? Sebelum. Rencananya sebelum roboh? Rencana. Ini dulu, yang ini mah nanti dilihat dulu sama. Pihak sekolah berniat akan membangun kembali ruang kelas yang ambruk, namun terkendala oleh sulitnya pendanaan. Asep Didi dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Pangandaran. Penerapan tilang elektronik atau etle di daerah mulai dilaksanakan. Caranya pun sederhana, di mana petugas lantas menfoto pelanggar kemudian diupload ke operator. Cara seperti ini membuat pelanggar kaget karena tanpa sadar dirinya ditilang. Anda tidak perlu bingung jika belakangan ini tidak terlihat lagi polisi lalu lintas yang melakukan penilangan di jalan. Karena saat ini penilangan dilakukan secara elektronik atau yang dikenal dengan etle. Kebijakan ini mulai diberlakukan jajaran Satlantas Polres Ciamis. Sejak diterapkannya etle di Ciamis pada awal Februari, sudah ada 500 pelanggar dan 380 diantaranya telah membayar denda tilang.
Jika pelanggar tidak membayar denda tilang selama 22 hari, maka STNK diblokir dan tidak bisa membayar pajak. Sejak kita melaksanakan operasi keselamatan, yang melanggar kurang lebih ada 500, yang sudah terkonfirmasi kurang lebih ada 380-an. Bagi mereka yang tidak melakukan konfirmasi atau bayar tilang gimana Pak? Untuk bagi mereka yang tidak melakukan konfirmasi atau bayar tilang, itu ada waktu 8 hari. Tahap pertama, yang kedua waktu 14 hari. Dari mulai konfirmasinya surat tersebut. Para petugas di lapangan akan mengambil foto pengendara yang melanggar, kemudian mengirimnya ke operator di Polres, yang akan mengeluarkan surat pemberitahuan tilang dan dikirim ke rumah pelanggar. Berboncengan 3 ya. Dari 1 orang. Kaget tau Pak? Kaget. Tapi memang bener Bapak nggak pakai helm belakang? Bener. Bener ya? Oke. Sekarang bayar tilang? Sekarang bayar tilang? Baru kali ini Bapak tilang? Aneh nggak Pak dengan tilang seperti ini? Aneh. Pak? Aneh ya? Biasanya kalau ditilang gimana Pak? Tilang biasa berdiri di pinggir jalan. Tulis-tulis gitu ya? Oh gitu. Kebijakan tilang elektronik pada tahap awal hanya diberlakukan di pusat kota dan kawasan tertib lalu lintas. Cara ini dinilai dapat meminimalisir risiko praktik suap di lapangan. Dengan tilang elektronik, semua denda pelanggaran akan masuk ke kas negara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.